Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Muda Indonesia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya sekarang berada di Masjid Surau Duo Nek Kamsina. Saya sekarang dengan Pak Ustadz, apa nama Pak Ustadz? Ismail. Pak Ismail. Generasi muda ini harus juga tahu sejarah dan tahu agama agar tidak tersesat. Pak Ustadz Ismail. Tadi saya dengar bahwa surau ini sudah lama ya, dari tahun 1937. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah Pak Ustadz masalah sejarah surau ini. Pengetahuan Pak Ustadz lah gimana? Jadi Mas Binanga Pak ya. Jadi saudaraku, ada satu kampung dulu, kampung di Pariangan. Jadi berdirilah saudaraku. Setelah itu tuh pembangunan dan kemajuan ekonomi, dibangunlah jalan aspal sama pemerintahan yang agak lumayan jauh dari Surabaya, sehingga masyarakat tadi berpindah ke pinggir aspal. Nah, di pinggir aspal tadi dibeloklah Surau Batu namanya. Surau Batu. Jadi surau permanen. Jadi akhirnya Surabaya tinggal saja sekitar 600 meter lah dari jalan aspal tadi. Nampak di kakak, kebetulan dinego sama orang kampung nama di Bali, rencana mau bakal dipindah jadi surau juga, bukannya di Bali dipindahan untuk jadikan rumah. Surau juga. Tahun 1937. Sampai kini kok Pak Ustadz yang rehab kok? Iya, kau di Bali dibongkar lelok, dipasangkan si kau lelok Bali. Nah, direhab, sekolah penambahannya kamu kode jamaah meleram. Siapa pendiri surau? Pendiri pertama Pak Saidi. Kini Pak Ustadz Ismail yang meneruskannya. Salah. Surau kan kini digunakan untuk pengajian, untuk mendidik generasi muda. Baru orang santri kini Pak Ustadz. Santri 10 Ustadz 2. Tapi kau bukan generasi santri saja, segala umur, segala usia laijo, manusia yang masih hidup, bukan manusia yang lama mati, manusia yang masih hidup. Nah, walaupun sakit, walaupun apa, kami menampung dari kawan. Kami menampung untuk belajar taat ke Allah, cara Rasulullah. Belajar untuk taat ke Allah. Caranya dari cara Rasulullah dan para sahabat, dan dibimbing oleh ustadz-ustadz milenial, ustadz-ustadz milenial ya. Ini yang para santri Labarajus yang paling tinggi Katam juga. Kebetulan Pak Wak kerjasama aja Yayasan Barit Al Munawarah di Padang Panjang. Jadi santri ada 67 orang.
dek keterbatasan tempe awak siko, dan awak pun baru buat suasana baru. Ya. Jadi kami geler santri yang kamari, santri yang paling tinggi hafalannya dia Santo. Insya Allah tahunku ada yang katam. Insya Allah tahunku ada yang katam sekitar 8-10 orang. Oh, 8-10 orang. Insya Allah tahun ini kok. Karena yang macam-macamnya tingkat-tingkatan, ada kelasnya, kelas untuk pelancar hafalan, untuk mulai hafalan, ada kelas-kelasnya. Kemudian kau kan Pak Ustadz pernah guru ambo mengajar ambo ada namanya sile sholat salut. Kalau awak basile harus wajib sholat. Insya Allah orang akan salut. Insya Allah Allah akan salut. Kira-kira Pak Ustadz ada anak santri di Siko bisa nggak diajar sile? Insya Allah memang itu tujuan tadi dari awal. Apa bentuk surau, apa bentuk kekuatan dulu, suasana. Anak-anak tadi itu betahnya dengan suasana surau. Kalau itu kan masih belajar kami sadone kok Pak, belajar untuk membetahkan diri di surau. Setelah betah di surau, beko anak-anak kok memang itu akan diajak turun ke halaman surau. Iya. Dan beko ada yang membimbingnya, kayak di surau ada ustadznya yang membimbing, di lapangan pun ada beko guru sileknya. Dan itu pun masih tahap program baru. Memang itu rencana ke depannya tadi Pak. Jadi serasi Laminango tadi dah. Tujuh. Sarak Basandi. Ada Basandi Sarak, Ada. Sarak Basandi Kitabullah. Dan satu-satunya suku di dunia yang memakai ajaran Islam adalah Minangkabau. Amin. Caro suku tadi, kalau ndak orang Islam, kalau orang Minang pastinya Islam. Sebab ambo pernah mendengar juga kalau orang Minang tidak tahu sekete josile berarti itu tidak orang Minang gitu. Ya. Kira betul tak Betul. Betul. Iya kan? Nah, jadi kalau lah turun dari surau itu merantau salangkah dua langkah berarti lah taunya untuk menjaga dirinya, untuk menjaga agamanya, untuk menjaga keluarganya kan. Kemudian kira-kira ada enggak yang lain Pak Ustadz sampaikan untuk generasi muda Indonesia? Kau akan mau minta izin di upload ke YouTube. Mudah-mudahan kau menjadi inspirasi, motivasi bagi generasi muda Indonesia agar mereka betul-betul mempelajari agama. Marilah balik ke ajaran ke agama kan. Kalau Allah balik ke agama, insya Allah akan menuntun lah tadi. Amin. Di kehidupan dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Sebab ini kan Pak, orang banyak lupa ya Pak. Lupanya tentang kampung akhirat. Ya. Kampung akhirat kok kampung yang pasti yang akan dilewati dan akan awak lalui Masa depan ya. Kampung akhirat pasti, dan kematian tadi itu pasti akan awak jumpai. Setiap manusia itu pasti akan mati, dan ikulah bekal, salah satu bekal yang akan awak mati tadi itu adalah menghadap Allah tadi adalah dengan cara awak perbaiki salat awak, beragama awak, cara menghafal Al-Quran awak, dan nanti awak akan ditanya kece ulama-ulama apa, awak akan ditanya nanti kamu habiskan umur awak, kamu habiskan narato awak. Kalau prinsip kami sih kok jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani, jangan tunggu nanti keburu mati, itu kece ulama-ulama Pak kan. Jadi mari awak bertobat sebelum awak mati, mari awak minta ampun sebelum awak ditimbun. Karena kematian awak tadi itu awak tak tahu doh, jadi awak persiapkan dari kini. Insya Allah di sini kami membuat suasana bukan kami rian, bukan apa kami, karena kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah, sebelah banyak suasana di sini Pak, suasana maksiat. Ya. Suasana iblis saja Pak. Jadi kami belajar supaya Allah belajar kami taat ke Allah supaya Allah tidak murka. Kalaupun murka Allah dapat jan kami kan naik. Dan kami usaha untuk menghidupkan agama tadi Pak. Bahasanya agama di Bukit Tinggi masih ada loh. Masih ada sekelompok kecil kami yang berusaha untuk menjalankan agama secara Rasulullah. Kami tidak menyalahkan itu alirannya itu, kami tidak menyalahkan, kami hanya mengajak orang yang ahli-ahli maksiat selama Bapak, kawan-kawan kami yang maksiat selama kami ajak balik ikolah, mari balik ke jalan Allah, mari balik ke cara Rasulullah. Kau mulai berapa tahun? 2007 balik. 2007 balik. 2007 balik, habis itu 2008 balik datang jemaah kemarin kan, mengajak awak untuk taat.
taat ke Allah. Nah, jadi nyatu jadi ulama nanti Pak kan, nyo punya bekal. Yo. Sementara nyo kok akan mengerjakan yang hak itu adalah hak, yang batil tadi adalah batil, yang salah itu adalah salah, yang benar itu adalah benar, cara Al-Quran dan hadis. Sementara beko yang disampaikannya tuh nyo menyampaikan beko di kelompok di kampung orang yang ahli-ahli maksiat. Tidak menerimanya kan? Ya. Nah, ditunggu Ustadz beko. Kalau Ustadz tak do, inyo nak do punya dia bekal bela diri dah, nyo akan konyol. Ya. Tapi kalau nyo ada bekal bela diri, ya memang ya Allah yang menjago, tapi tentu Allah harus disiapkan. ada disiapkan ya Pak. Jadi memang itu tujuan tadi itu, Pak. Itu tujuan. Memang jo silek kau orang tua kau, bukan jo yang lain. Abang bisa sampai mau dia apalagi abang siko kan? Ya, ya. Sampai kau, yo kalau selesai men kau bang ada untuk kemungkinan lo deh kan ada lo rumah guru silek siko sih. Amin. Oh ada canda itu kan itu loh, Pak. Iya. Kalau dimudahan Allah kok, Iya. ini kan kerjasama aja orang tanah Pak. Jadi awak kan nak hidup selama mana? Iya. Kok sempat mati ya beko, awak yang kerjasama aja orang yang punya tanah tadi itu dari sistem kerjasama tidak cocok beko kan? Iya, iya. Ada pertikaian, Jadi masalah itu lah, santri awak kan yang usia, ustad awak kan yang usia, jemaah kan yang usia. Iya. Jadi itu mudah-mudahan Allah mudahkan awak ke pulangan saya gitu kan. Iya, iya. Barilah awak, barilah awak pulangan jadi itu. Memang kau be suasana kamu sih Pak. Iya, iya. Kalau apa berkuda, mudah-mudahan Allah mudahkan awak jadi Panah, tadi itu ya. iya panah. Memang untuk Bukit Tinggi kau rencana Pak, Bukit Tinggi. Jadi selama orang baik gedung, tak kecengkan anak kau, be amalan tarina. Iya. Awak tunjuk tuh kan Santika tuh paling atas tuh pap kayaknya. Iya. Sampai maksiat dah tuh. Diizinan Allah. Iya. Masa awak untuk mengembangkan agama diizin Allah. Berarti apa? Kalau alun izin Allah berarti amalan awak kurang. Coba banyak-banyak be amalan. Jadi kalau lah 100% hak milik awak, Pak, di tanah kau, 5 hektar kau, jadi bisa nak ada orang apa lah kan? Bisa kau be untuk agama, untuk pondok putri di situ. Awak nak ragu-ragu lah itu untuk bangun untuk apa? Kan? Adut sih ini yang di Benabo. Kamu mencari Pak Ustaz Ismail, mungkin umur masih di bawah 50-an lah. 36 umur. Oh, 36 ya Allah. Terbetik niat untuk mendirikan agama Allah ini dari mana datang ceritanya itu? Dari ayat Fabi ayyi ala rabbikum matukadziban. Tinggal aku mana lagi yang akan kau dustakan ya Allah. Iya, iya. Jadi waktu itu jemaah ke waktu itu mikir surau ke Pak ya. Ya. Kalau dulunya ndak doa ke agama dah. Dulunya aku memang kok jadikan lokalisasi ya Pak. Khusus untuk orang yang menengah ke atas. Lokalisasi memang khusus untuk Niat maksiat. pertama tuh. Ya, khusus untuk maksiat. Orang yang pengen mabuaknya sih kau Pak kan, yang pengennya nunjuk bintang, nah, sampai jambarannya di sekolah tempatnya gitu. Sampai tersembunyi gitu ya. Nah, kan lah Iya, memang lah iya, di pinggir. Cuman Allah berkata lain. Itu peresmian Suroko meriah loh boleh lah daripada peresmian apa rumah pohon tuh. Iya, iya, iya. Undang ulama, undang kawan-kawan sadonya kan, wartawan, undang di situ dapat cimeeh Mak. Tambah dapat cimeeh Pak. Dan orang tuh awak kau memang membuat gaya tuh gaya-gaya kampungan, gaya klasik. Tapi di dalam itu mewah beko. Iya, iya, iya. Mewah. Setelah dalam perjalanan bangun-bangun sadono sudah surau kau malah di sini. Kok surau lah beresmian lo kau ya kan. Tapi Allah berkata lain, tak sampai 2 minggu dihantarlah jemaah kemari, jemaah tablik. Jemaah hantar kemari jemaah, minta permisi untuk menghidupkan suasana, siapa kan? Iya. Itu kacian surau kayak gitu, tak masalah dah. Kami tak berwujud ke bentuk dah, tak berwujud ke materi dah. Kami boleh sembuh amalan sekolah sana nanti kami Pak. Itu tanya lagi, kok jamaah apa kok aja? Lain tak jamaah yang salat goyang-goyang bergelenda aja, indah aja. Jamaah tablik. Orang mana mau jamaah tablik, tapi kalau boleh jaga nama kau jamaah tentang bicara iman dan masalah ya. Cuman orang menyebut jamaah tablik, jamaah kompor, jamaah jakaki, jamaah janggo ya itulah. Kalau salah kami beko usia lah kami, nabah hari kami itu. Dia celia. Nah, jadi kebetulan waktu itu datang jemaah apa Pakistan buat suasana situ. Dan kawan-kawan waktu daerah Bukit Tinggi ke Pak memang haus akan agama.
Salah pokoknya mabuak saja Pak, kan, mabuak sesungguhnya. Menyebu sungguh-sungguhnya Pak. Iya, iya. Jadi dia agama punya sesungguh dan yang sangat haus, nak ada tampai wadah, dia ada wadah siko. Jadi memang siang malamnya siko, siang malamnya siko. Kebetulan ada ulama yang siapnya mengorbankan dirinya untuk mendampingi orang-orang yang baru hijrah tadi. Untuk magiah tausiah tentang kebesaran Allah, tapi beragama kok cara Rasulullah, bukannya cara lain. Baca Rasulullah ke sahabat, baca Rasulullah ke sahabat. Jadi pas waktu itu datang jamaah tablik dari Pakistan, jadi cerita orang Pak, cerita kebesaran Allah, Dan awak nak manyang kok, anak kawan-kawan kemana sih kok, rumahnya gedung-gedung, fotonya Pajero, Fortuner, Avanza kok. Nyo lalu sih kok, parkir sih kok Pak, parkir sekarang kawan-kawan. Oh tahu aja nyo, yang kawan kok tahu banyak kan. Kamu hanya lalu di Surabaya dan kok. Aduh, unsur lain kan itu ya. Iya, pakai hutan, bete nyo mati Arab apa bawah itu kan. Merayap apa bawah itu. Duduk di bawah tiang, pakai lalu. Bawah tiang. Kadang-kadang. Dikecil lah di lama tadi itu ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah Maha yang kita Yalah. Jadi itulah Pak Ustadz, terima kasih atas pengalamannya, sejarahnya. Ambo Bapasan, mudah-mudahan anak-anak yang menggali ilmu agama ini dibekali dua-dua ilmu silat. Insyaallah, emang itu tujuannya. Yalah, terima kasih atas anunya, mudah-mudahan kok menjadi amal doa. Amin. Generasi Muda Indonesia, jujur saya sangat merinding cerita dari Pak Ustadz Ismail. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita mempelajari, mempertahankan agama dan pelestarian budaya yang sejalan dengan syariat Islam kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda Indonesia yang dimanapun kalian berada, mari kita tingkatkan iman dan amal saleh kita. Mari kita perbanyak iman dan amal saleh kita. Mari kita perkuat benteng diri kita dengan cara mempertahankan agama Islam dengan cara Rasulullah dan para sahabat. Dan untuk menjaga sportivitas dan semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal kejelekan duniawi, mari kita bersilat.